Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hajan Hidayat yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami mengenai uji asumsi klasik dan regresi sederhana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Nur Asikin dengan NIM 4122001073. Saya Zukni dengan NIM 4122001065. Saya Dia Fadilah di Tengah dengan NIM 4122001072. Saya Lydia Nanda dengan NIM 4122001074. Saya Fitra Ramadan Aziz dengan NIM 4122001091. Selanjutnya, pengertian dari uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik merupakan sebuah metode analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah untuk menguji apakah hipotesis yang dikemukakan sesuai dengan hasil yang diperoleh selama pengujian. Macam uji asumsi klasik ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu ada regresi linear berganda dan yang kedua ada regresi linear sederhana. Nah, berikut merupakan jenis-jenis uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana terdiri dari data interval atau rasio. Yang kedua ada linearitas, yang ketiga ada normalitas, yang keempat ada heteroskedastisitas, yang kelima ada outlier, yang keenam ada autokorelasi. Dan untuk uji asumsi klasik pada regresi linear berganda terdiri dari yang pertama ada data interval atau rasio, yang kedua ada linearitas, yang ketiga ada normalitas, yang keempat ada heteroskedastisitas, yang kelima ada outlier, yang keenam autokorelasi, dan yang terakhir multikolonialitas. Nah, perbedaan dari jenis-jenis uji asumsi klasik pada regresi sederhana dan linear berganda ini hanya terletak pada uji multikolonialitas, yang dimana pada uji linear sederhana tidak menggunakan uji multikolonialitas, sedangkan pada uji regresi berganda menggunakan uji multikolonialitas. Berikut merupakan 3 uji asumsi klasik yang sering digunakan untuk uji asumsi klasik. Berikut merupakan 3 jenis uji asumsi klasik yang sering digunakan pada regresi linear sederhana. Yang pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali 2006, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai uji normalitas. Seperti yang ada pada gambar, pola dari uji normalitas ini merupakan contoh pola naik ke atas yang artinya terdapat distribusi normalitas pada data tersebut. Nah, jadi analisis uji asumsi klasik ini terdapat rumus dan langkah uji normalitas. Yang pertama ada perumusan hipotesis, yang dimana H0 merupakan persebaran data normal, HA merupakan persebaran data tidak normal. Untuk penentu skor uji statiknya menggunakan rumus C kuadrat, yang dimana X kuadrat hitung sama dengan sigma buka kurung 0 I dikurang E1 tutup kurung berpangkatkan 2 dibagi EI. Untuk rumus penentu taraf nyata mendapatkan C kuadrat tabel, yang dimana X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat
1 kurang alfa buka kurung dk. Penentu kriteria penguji hipotesis. Jika H0 ditolak, maka H kuadrat hitungnya lebih besar sama dengan X kuadratable. Jika H0-nya diterima, maka X kuadrat hitungnya lebih kecil X kuadratable. Selanjutnya masuk kepada uji heteroskedastisitas, yang dimana uji ini bertujuan untuk melakukan apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jadi jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda maka akan disebut dengan heteroskedastisitas. Jadi model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada pola uji heteroskedastisitas di samping dapat kita ambil bahwasanya ini adalah grafik ini merupakan contoh dari pola uji heteroskedastisitas, yaitu yang dimana polanya menyebar, yang artinya terdapat distribusi heteroskedastisitas pada data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, bagian C-nya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Buka kurung T kurang dari 1, tutup kurung. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji run test. Next. Oke, lanjut. C. Uji autokorelasi. Di sini ada pola uji autokorelasi yang dimana yaitu polanya di sini menyebar. Artinya itu dimana terdapat distribusi yang menyebar. Next. Regresi sederhana. Regresi sederhana ialah metode statistika yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut dengan respon. Regresi nonlinear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, simple linear regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang kualitas maupun kuantitas. Regresi sederhana Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel respon atau variabel akibat atau tergantung. X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, dan A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi atau kemiringan respon besaran yang ditimbulkan oleh prediktor. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama ialah tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana, dan yang kedua ialah identifikasi variabel faktor penyebab prediktor dan variabel akibat respons. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat ialah hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima yaitu hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana, dan yang ke 7 yaitu melakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, studi kasus analisis regresi linear sederhana. Permasalahannya, seseorang engineer ingin mempelajari hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat yang diakibatkannya, sehingga dapat memprediksi atau meramalkan jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tersebut tidak terkendali. Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau min suhu ruangan dan jumlah cacat produksi. Penyelesaian mengikuti langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana sebagai berikut. Langkah pertama, penentuan hipotesis. Tujuannya memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak stabil. Yang kedua, identifikasi penyebab dan akibat. Variabel faktor penyebab X yaitu suhu ruangan. Variabel akibat Y yaitu jumlah cacat produksi. Penyelesaian langkah ketiga, pengumpulan data. Berikut ini adalah data yang berhasil dikumpulkan selama 30 hari. Langkah keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total masing-masingnya. Berikut ini adalah tabel yang dilakukan perhitungan X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan totalnya. Sebagai contoh, tanggal pertama, rata-rata suhu ruangan X 24, jumlah cacat Y 10, X kuadrat 576, Y kuadrat 100, XY 240. Begitu seterusnya seperti terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, langkah selanjutnya setelah mengetahui nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y, kita mencari sigma dari masing-masing variabel tadi, di mana sigma X 699, sigma Y 282, sigma X kuadrat 16.487, sigma Y kuadrat 3.112, dan sigma X dikali Y yaitu 6.861. Next. Nah, penyelesaiannya, langkah selanjutnya kita menghitung A dan B-nya berdasarkan rumus regresi linear sederhana, di mana yang pertama kita menghitung konstantanya dulu atau A. Rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N buka kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi kita masukkan nilainya sesuai dengan di soal, kemudian dapat A-nya senilai min 24,38. Setelah itu baru kita cari koefisien regresi atau B-nya dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, dan dapatlah B-nya 1,45. Selanjutnya buat model persamaan regresi, di mana persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Sebelumnya kita sudah dapat nilai A dan B-nya, maka kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu A-nya min 24,38 ditambah 1,45 dikali X. Kemudian lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat.
memprediksikan jumlah cacat produksi jika suhu dalam keadaan tinggi atau variabel X, contohnya 30 derajat Celcius. Maka nanti X-nya kita ganti dengan 30. Jadi, Y sama dengan min 24,38 ditambah 1,45 dikali 30. Jadi, hasilnya yaitu 19,12. Jadi, jika suhu ruangan mencapai 30 derajat Celcius, maka akan diprediksikan akan terdapat 19,12 unit cacat yang dihasilkan oleh produksi. Nah, jika cacat produksi atau variabel Y yang ditargetkan hanya boleh 4 unit sesuai dengan soal, maka berapakah suhu ruangan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut? Jadi, Y-nya diganti dengan 4, maka 4 sama dengan 24,38 ditambah 1,45 dikali X, dipindah ruaskan, kemudian dapatlah X-nya sebesar 19,57. Jadi prediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai target cacat produksi adalah sekitar 19,57 derajat Celcius. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.